Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri a'zamati datika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Segenap para ustadzah, para haja, jamaah majelis taklim Masjidil Abrar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah masih di bulan Syawal, masih dalam suasana maaf-maafkan. Alhamdulillah kita bisa Allah pertemukan kembali di masjid ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita kemarin yang diterima oleh Allah, amin. Dan Allah membimbing kita untuk melakukan yang lebih baik dalam hari-hari ke depan. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, Syekh Nawawi Banten dalam salah satu karyanya yaitu syarah atas kitab Sunnah Taufik ini mengatakan wajib bagi kita seseorang mukmin, seorang yang beriman ini wajib niat secara umum, terutama ketika kita sudah balik, ketika kita sudah usia dewasa, maka kita harus punya niat, kita harus punya tekad untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan semua larangan-larangan Allah. Harus ada niatnya. Nah, kita sudah sampai di sini, sudah sampai di bulan Syawal 1444 Hijriah ini, maka kita harus niat kita akan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan semua larangan-larangan Allah. Contoh begini, Bu. Misalnya, Ibu udah pada daftar haji belum? Bu, udah pada daftar haji belum? Belum, nggak apa-apa, tapi harus ada niat bahwa saya akan melaksanakan haji, saya akan melaksanakan kewajiban yang namanya haji. Harus ada niat secara umum, karena itu bagian dari perintah-perintah Allah. Begitu juga menjauhkan maksiat, harus ada niat kuat bahwa saya akan menjadi mukmin yang menjauhkan maksiat-maksiat Allah, menjauhkan dosa-dosa, menjauhkan semua perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Ini yang namanya niat secara umum. Niat secara umum kita harus bertekad, kita harus mempunyai niat yang kuat akan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan seluruh larangan-larangan Allah. Ini niat secara umum. Oleh karena itu kalau hari Jumat, Bu, kalau hari Jumat wasiat yang namanya wasiat takwa, ketika khotib naik mimbar itu pasti wasiatnya adalah wasiat kedua ini, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya, larangan Allah. Niat secara umum ini wajib. Jangan sampai udah dewasa, anak kita udah balik tapi masih belum punya niat ini. Niat secara umum untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Nah, selain itu yang kedua, Ibu, ada niat secara khusus. Ini harus kita kaitkan dengan ibadah. Contoh, sering saya contohkan tentang sholat. Saat masuk waktu sholat asar misalnya, jam 3 udah ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah ada adzan. Ibu boleh nggak sholatnya nanti jam 4:30? Bu, boleh nggak sholatnya 4:30? Enggak. Udah azan, Ibu sholatnya nanti 4:30, boleh apa enggak?
Ya udah sholatnya ntar jam 4 boleh nggak? Boleh, tapi tetap harus niat. Saya sholatnya nanti, saya akan melaksanakan sholat nanti kalau kamu udah pulang. Itu harus ada niat. Ini yang namanya niat secara khusus terkait dengan ibadah. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa. Waktunya ibadah datang, waktunya sholat udah datang, asik aja kita mainan HP, asik aja kita nonton TV, lupa kalau kita belum niat sampai bablas lewat, tahu-tahu udah maghrib. Namanya ini lalai, namanya ini orang yang lupa dan melalaikan ibadah-ibadahnya. Setiap masuk waktu ibadah seperti sholat, maka harus ada niat khusus bahwa saya akan melaksanakan sholat, saya akan melaksanakan ibadah. Puasa misalnya, kita puasa yang wajib di bulan apa, Bu? Bulan Ramadan. Maka begitu masuk malam pertama Ramadan, begitu masuk malam 1 Ramadan, tarawih yang pertama, maka harus ada niat kuat bahwa aku akan melaksanakan puasa Ramadan besok. Harus. Itu yang namanya niat khusus terkait ibadah. Jadi dari sini, ibu hadirin, ada 2 macam niat yang wajib dilakukan sebagai orang Islam. Yang pertama niat umum. Saya ulang lagi, yang pertama niat umum bahwa kita akan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Dan niat khusus ini terkait dengan ibadah. Begitu masuk waktu azan, maka kita harus punya niat, saya akan melaksanakan sholat segera. Boleh nanti setengah jam lagi, boleh nanti beberapa waktu berikutnya, yang penting jangan sampai keluar waktu. Ketika masuk Ramadan, kita niat akan melaksanakan ibadah pada waktunya. Ini namanya niat khusus. Ini yang namanya niat. Pentingnya niat ini sehingga Rasulullah menyebutkan innamal a'malu binniyat. Semua amal ibadah kita itu tergantung dengan niatnya. Kalau kita memang sudah melakukan niat pengen haji, sampai sekarang belum daftar juga, belum dipanggil juga, sampai kemudian meninggal misalnya, belum sempat haji, insya Allah itu sudah dihitung niatnya sebagai niat orang yang berangkat haji, karena sudah melakukan niat itu. Sudah wajib zakat misalnya, sudah wajib zakat, maka harus niat, saya akan membayarkan zakat saya. Ini pentingnya niat, supaya kita mulai dari sekarang ini punya niat, punya tekad kuat untuk ngaji terus. Jangan sampai ada niat berhenti ngaji, Bu. Kalau niat berhenti ngaji, tiba-tiba Allah cabut nyawanya, maka su'ul khotimah, naudzubillah. Karena ngaji itu wajib apa sunnah, Bu? Wajib. Kalau berhenti ngaji berarti berhenti melakukan yang wajib. Ketika itu Allah cabut nyawanya, naudzubillah, maka jadi su'ul khotimah, naudzubillah. Oleh karena itu jangan sampai ada niat berhenti ngaji. Niat yang perlu kita tanamkan itu 2 tadi. Niat melaksanakan perintah-perintah Allah, termasuk diantaranya ngaji, dan juga niat menjauhkan larangan-larangan Allah, dan niat yang secara khusus bukan terkait dengan ibadah. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, Rasulullah SAW bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Ini boleh memilih nih, ada 4. Kun aliman, hendaklah engkau menjadi aliman, orang alim yang punya ilmu, mengajarkan ilmu-ilmunya, ngajarin Al-Quran, ngajarin ngaji, namanya kun aliman. Pilihan yang pertama ini adalah jadi orang alim. Mungkin ibu-ibu sebagian ada yang di rumah ngajar juga, si Ustazah Yana
Ada juga yang sebagian walaupun nggak banyak tapi ngajarin anak-anaknya. Ini namanya sudah memilih di posisi yang pertama, yaitu yang menjadi orang alim, orang yang mengajarkan ilmu-ilmunya Allah. Pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kalau tidak bisa menjadi aliman, au muta'alliman, yaitu orang yang ngaji, yang belajar. Udah ada yang bawa kitab, Bu? Belum. Kalau kita ngaji bawa kitabnya namanya Irsyadul Ibad, bawa pulpen misalnya ada yang dicatat, itu namanya ibu muta'alliman. Jadi orang yang belajar, persis seperti santri, persis seperti pelajar, ada yang dicatat, kemudian ada yang diartiin, ada yang dibuat penting di situ sebagai catatan, maka ini namanya muta'alliman. Rasulullah menawarkan kepada kita seorang mukmin hendaklah jadi orang alim. Kalau tidak jadi orang alim maka jadi orang muta'allim, yaitu orang yang ngaji, orang yang belajar. Yang ketiga, buat datang ngaji masih belum ada waktunya, belum sempat buat mampir ke majelis-majelis taklim, buat singgah di majelis-majelis taklim belum sempat. Tapi dari rumah dia dengerin. Ada nih yang dari rumah dengerin nih, Bu. Dari rumah dengerin terus setiap Jumat. Dari rumah dengerin terus setiap Kamis pengajian. Maka itu namanya mustami'an. Hanya sekedar mendengar, enggak mencatat, enggak bawa kitab, tapi mendengar. Ini udah bagus. Udah bagus. Pilihan yang ketiga, kalau tidak bisa jadi orang alim, tidak juga bisa jadi santri atau orang yang belajar dengan mencatat, maka minimal dengerin. Jiping, tahu jiping, Bu? Jiping itu ngaji kuping. Dia kagak nyatet, nggak bawa kitab juga, ya di rumah boro-boro diulang-ulang, enggak, tapi dia dengerin. Namanya jiping. Ini masih bagus, masih cakep, yaitu pilihan yang ketiga. Jiro ngaji ditaruh. Jiro ngaji ditaruh, habis ngaji taruh aja di rumah. Ya jimbar, ngaji dibubarin, biarin aja dan sampai rumah nggak diapa-apain. Tapi di sini sampai di sini dengerin nggak? Dengerin, masih cakep, yaitu masih mustami'an, masih mendengarkan yang disampaikan oleh guru-gurunya. Kemudian yang keempat pilihannya, au muhibban, atau jadilah orang yang cinta, yang senang, yang demen sama orang-orang alim, demen sama ustazah Yana. Kalau demen berarti itu diperhatiin butuhnya guru itu apa. Demen sama orang yang ngaji berarti perhatiin apa yang dibutuhin sama jamaah, apa yang dibutuhin sama santri. Demen sama orang-orang yang belajar dan mengajar, maka ini pilihan yang keempat. Dia nggak pernah sempat datang ngaji, boro-boro waktunya habis buat cari nafkah, nggak pernah sempat juga buat mendengar. Tapi kalau ada apa-apa, dia paling pertama merhatiin kebutuhannya jamaah. Yang paling pertama memperhatikan kebutuhannya gurunya. Maka ini pilihan yang keempat, yaitu muhibban. Atas dasar cintanya, dia cinta kepada guru, cinta kepada orang yang ngaji, cinta kepada majelis taklim, maka dia termasuk orang yang keempat, yaitu orang yang demen kepada orang-orang yang ngaji. Minimal empat ini, Bu, kita harus jadi. Yang pertama jadi orang alim, atau orang muta'alim yang belajar, atau orang yang jiping ngedenger aja. Yang ketiga, yang keempat jadi orang yang senang sama orang yang ngaji. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Yang kelima berarti kagak semua. Ngaji kagak, ngajar boro-boro ngajar. Demen sama orang ngaji kagak juga. Orang ngaji yang ada dimusuhin mulu sama dia. Dengerin orang ngaji kagak juga. Namanya yang kelima nih.
kagak ngaji, ya kagak ngajar, kagak dengerin juga, kagak demen juga sama orang yang ngaji. Naudzubillah, jangan jadi yang terima ini fatahlik, maka akan rusak. Oleh karena itu kita, kemudian anak-anak kita, keluarga-keluarga kita yang kita sayangi, minimal harus menjadi salah satu dari yang 4. Jadi orang alim yang bisa ngajar, atau orang yang bisa belajar santri, atau orang yang bisa jiping ngaji dengerin, atau orang yang demen sama orang yang ngaji. Mudah-mudahan di awal pelajaran ini di tahun 1444 kita mulai lagi di bulan Syawal ini, Allah bimbing kita untuk terus istiqomah mengaji, amin. Dan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kelapangan rezeki, dan juga Allah berikan kita ringan untuk melangkahkan kaki ke majlis-majlis taklim. Barangkali sekedar membuka itu saja. Insyaallah minggu depan kita sudah mulai baca kitab. Masih Irsyadul Ibad, masih kitab yang dulu. Adapun minggu atau Jumat pertama, insyaallah kitabnya kitab Safinah. Kitabnya kitab tentang pembahasan fikih yang nanti sama diasuh oleh Ustaz Khairuddin. Kalau minggu atau Jumat selain Jumat pertama, nanti kita lanjutkan Irsyadul Ibad. Begitu ya Umi? Mungkin itu saja sebagai pembuka dari saya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk terus bisa istiqomah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.